Positif 6. Pengabdian dan cinta. Jika keajaiban sudah terjadi pada dirinya sendiri, maka apalagi? Itu sudah puncak. Tapi di atas langit masih ada langit. Di tahap ini, diri sendiri sudah tidak penting lagi. Pribadi positif 6 adalah pribadi yang memfokuskan dirinya pada orang lain, bukan dirinya sendiri. Mereka memikirkan nasib orang lain. Apakah orang lain bahagia dan dimuliakan dengan keberadaannya? Terkadang jasadnya letih karena memikirkan orang lain. Pribadi positif 6 adalah pribadi penyayang yang sifatnya tidak ada yang lebih tepat menggambarkan level ini kecuali seorang ibu. Ibu yang penyayang, ibu yang penuh cinta. Sifat penyayang yang lahir dari seorang ibu di luar batas logika. Karena kedudukan cinta memang jauh di atas logika. Seorang ibu rela memberikan apa saja dari dirinya, bahkan nyawa, asalkan anak yang dikandungnya selamat. Seorang ibu rela tidak tidur malam, asalkan anak yang sedang demam bisa sembuh ia rawat. Seorang ibu rela tidak makan, asalkan anaknya bisa terpenuhi gizinya. Seorang ibu rela bekerja siang malam, asalkan anaknya bisa pergi sekolah dan memiliki bekal yang cukup. Seorang ibu rela melepaskan anaknya saat sang anak sudah menikah. Seorang ibu rela menerima anaknya apa adanya, walaupun anaknya seorang penjahat sekalipun. Seorang ibu rela, ikhlas, ridho memberikan semua yang dimilikinya kepada anaknya yang tercinta. Begitu juga pribadi positif 6 ini. Mereka bukan siapa-siapa bagi orang lain, tapi berperan menjadi ibu bagi semua orang. Bukan untuk mengatur orang lain, tapi untuk memberikan cinta kepada orang lain, untuk memberikan manfaat untuk orang lain. Didasarkan ilmu alam bawah sadar bahwa semua satu dan terhubung, maka pribadi positif 6 menyayangi semua orang laksana mencintai dirinya sendiri. Malah dari sinilah rezeki berlimpah ruah datang pada pribadi positif 6. Motivasi hidupnya adalah berjuang untuk orang lain, bukan dirinya sendiri. Apa masalah orang lain, dia datang berikan solusi. Apa kesedihan orang lain, dia datang berikan kebahagiaan. Saat orang lain berduka, dia datang menjadi sahabatnya. Untuk menjelaskan kekuatan energi positif 6 ini, coba search di YouTube tentang seorang anak Indonesia yang mengikuti kontes Indonesian Idol Junior. Farijal namanya. Ayah dan ibunya sudah tiada. Yatim piatu dan tinggal di sebuah sanggar anak jalanan di Bulungan. Saat menyanyikan lagu, terdengar kesungguhannya dalam menyanyi dan membuat siapapun yang mendengar tersentuh hatinya. Seorang anak yatim piatu menyanyikan lagu untuk ibu. Berbeda dengan kebanyakan anak ketika ditanya, apa motif ia mengikuti kontes tersebut? Farijal malah menjawab, seandainya saya lolos, maka saya akan memperbaiki kuburan ayah dan ibu di Rangkas. Tak seperti anak-anak lainnya yang mungkin menjawab, agar terkenal, supaya masuk TV, supaya bisa beli mainan, supaya hidup enak. Tapi Farijal berbeda. Farijal adalah pribadi positif 6. Ketulusan Farijal membuat yang menonton videonya merasa terharu. Dia tidak memikirkan dirinya, tapi memikirkan orang lain, yaitu kedua orang tuanya. Coba segera saja kamu search di YouTube Farijal Indonesian Idol Junior dan siapkan tisu untuk mengelap air mata kamu. Sudah ditonton? Kenapa orang-orang menangis melihat tayangan itu? Karena energi positif yang ditimbulkan besar sekali. Ada kekuatan besar yang membuat kita untuk memeluk Farijal. Jika kita ada dana lebih, rasanya kita akan keluarkan uang dengan ikhlas untuk Farijal yang telah menjadi magnet rezeki yang menarik energi besar ke arahnya. Maka saya berharap pribadi positif 6 itu adalah kamu. Ya, kamu yang tulus melakukan apapun untuk orang lain. Saat itu terjadi,
maka rezeki akan mengalir deras kepadamu. Tapi bukan rezekinya yang penting untukmu, tapi karena kamu tulus ikhlas melakukan sesuatu untuk orang lain. Rezeki sebagai bonus sudah menjadi konsekuensi logis yang pasti datangnya. Pribadi positif 6 ini adalah mereka yang melakukan kebaikan kepada orang lain tanpa menuntut pamrih apapun. Mereka melakukannya dengan tulus ikhlas karena kematangan jiwanya telah terbentuk dengan ilmu yang teramat tinggi. Hidupnya pun akhirnya dia dedikasikan semata-mata untuk membantu orang lain dan berbahagia ketika mampu melakukan hal itu. Saat membantu orang lain, sebenarnya kita membantu siapa? Dalam dunia alam bawah sadar yang satu dan terhubung, kita adalah orang lain adalah kita. Sudah tidak ada bedanya. Membantu orang lain berarti membantu diri sendiri. Malahan saat membantu diri sendiri, energi kita masuk di -1. Ketika membantu orang lain, energinya melonjak menjadi positif 6. Sebagai contoh, seorang karyawan, sebutlah namanya Ali. Ia telah mengetahui ilmu ini. Dia bangun pagi dengan semangat dan berpikir siapa yang akan diberikan kemuliaan dan kebahagiaan olehnya hari ini. Ali paling pertama membahagiakan istri dan anak-anaknya saat bersiap-siap kerja. Senyum terkembang, kecupan manis ke istri dan anaknya pun dia berikan. Hatinya bersorak bahagia karena sudah menjalankan positif 6. Lalu di kereta ekonomi, Ali memberikan bantuan duduk kepada seorang ibu. Hatinya kembali bersorak bahagia karena menjalankan positif 6. Sesampainya Ali di kantor, menegur satpam dengan senyuman bahagia. Hatinya kembali berbahagia. Bertemu bosnya dengan gembira, Ali siap membantu dan memuliakan bosnya dengan profesionalitasnya dalam bekerja. Bosnya senang dan dia jauh lebih senang karena bisa menjalankan poin positif 6. Ali membantu temannya dan menawarkan bantuan. Dan seterusnya, begitu sepanjang hari. Hari demi hari berikutnya, bulan dan setahun berikutnya. Apa kira-kira yang akan terjadi pada Ali? Ya, pasti Ali telah menjadi magnet rezeki yang luar biasa. Tidak usah bicara gaji, karena itu bukan tujuan utama hidup Ali. Tujuan hidupnya sudah berubah fokus dari gaji, komisi, bonus, dan kenaikan jabatan, berubah fokusnya pada kebahagiaan dan kemuliaan orang lain. Begitu juga Tony yang pengangguran. Setelah mengetahui ilmu ini, langsung saja Tony memiliki misi baru dalam hidupnya, membahagiakan orang lain. Ada rumput tetangga yang tinggi, dia potong dan bersihkan rumputnya. Ia tidak meminta sedikit pun imbalan dari si pemilik rumah. Karena Tony sudah berubah fokusnya dari tidak punya pekerjaan dan gaji, menjadi sibuk dengan pekerjaan membahagiakan orang lain. Rezeki apakah datang setelah itu? So pasti. Begitu juga Irma yang merupakan seorang ibu rumah tangga, yang tadinya hanya mengeluh uang belanja kurang, anak-anak rewel dan nakal. Tapi setelah mengetahui ilmu ini, tiba-tiba Irma berubah menjadi istri yang cekatan, membantu suami tanpa meminta pamrih, tanpa menuntut. Tiba-tiba tenaganya besar untuk mengasuh anak-anaknya. Tanpa keluhan, berubah menjadi energi bahagia. Apakah rezeki akan datang pada Irma? Ya, pasti. Salman yang pengusaha begitu juga. Yang tadinya ia pusing dengan sedikitnya order, banyaknya hutang. Setelah mengetahui ilmu ini, amanah-amanah yang dititipi kepadanya dia maksimalkan. Salman kontak lagi customer-customer lamanya dengan agenda memuliakan mereka, bukan meminta pekerjaan atau menjual barang kepada mereka. Apa yang bisa saya bantu? Apa yang bisa saya lakukan maksimal untuk Anda? Adalah kata-kata yang kini menjadi favorit di lisannya Salman. Maka tiba-tiba dia mendapatkan dukungan dari karyawannya yang juga telah mengetahui ilmu ini, siap membantunya. Teman-temannya pun datang entah dari mana, berikan pekerjaan dengan keuntungan yang besar. Wow, hidup berubah. Fokusnya kini bukan gaji, komisi, penghasilan, atau bonus,
tapi tentang bagaimana memuliakan dan membahagiakan orang lain. Rezeki datang? Bukan datang lagi, banjir. Jika orang lain saja dibahagiakan, maka Ali, Tony, Irma, dan Salman memiliki energi yang besar untuk memuliakan manusia yang paling mulia bagi mereka, yaitu orang tua, ayah, dan ibu yang membesarkan mereka. Kemuliaan dan kebahagiaan orang tua menjadi fokus mereka. Dilakukan dengan tulus, ikhlas, tanpa pamrih. Saat orang tua kecewa, maka seluruh rezeki hilang, sampai mereka ridho kembali. Bagaimana hubungan dengan orang tuamu? Untuk mereka, tidak ada pilihan lain. Bahagiakan mereka jika ingin mendapatkan rezeki berlimpah. Raih keridhaan mereka. Jika untuk manusia saja pribadi positif 6 ini melakukan dengan cinta dan tanpa pamrih, lalu bagaimana lagi mereka melakukan amal ibadah kepada Tuhannya? Tentu lebih ikhlas lagi. Mereka tidak berharap apapun atas ibadah yang dilakukan kepada Tuhan, karena fokus mereka adalah membahagiakan Tuhan yang telah menciptakannya. Tidak ada ruang untuk berpamrih dalam ibadah. Semua hanya wujud syukur dan mengabdi. Pribadi positif 6 melakukan semua ibadahnya untuk bersyukur dan mengabdi. Semua dilakukan tanpa pamrih, ikhlas. Itulah pribadi positif 6. Pribadi yang penuh dengan pengabdian dan cinta. Pribadi yang menyenangkan untuk banyak orang, bahkan membuat senang Tuhannya. Perilakunya membuat rezeki tertarik kepada mereka.